Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Azmi Herdianti dalam program KPID News. Selama 15 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi seputar KPID Jabar. Pekan lalu, KPID Jawa Barat telah melayangkan surat teguran terhadap pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang menuai kontroversi. Berikut liputannya. KPI Jabar melayangkan surat rekomendasi kepada KPI Pusat atas aduan masyarakat mengenai rangkaian pernikahan Atta dan Aurel. Acara ini dinilai tidak memiliki kepentingan untuk ditayangkan menggunakan frekuensi publik. Dalam pernikahan Atta Aurel itu kan adanya pertemuan tatap muka atau bertemu secara langsung dan berkumpulnya orang banyak, dan juga didatangkan politisi-politisi terkenal atau juga orang-orang berpengaruh di Indonesia yang seharusnya tidak patut untuk ditayangkan. Menurut saya pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang disiarkan di TV itu cukup menimbulkan pertanyaan. Karena kenapa? Pertanyaannya yaitu apa sih sebenarnya urgensi dari disiarkannya pernikahan Atta Halilintar dan Aurel tersebut? Menurut aku ya, untuk apa itu ditayangkan? Karena kan mempertontonkan sesuatu kekayaan, hedonisme tuh sebenarnya apa yang didapat dari masyarakat, apa manfaat untuk masyarakatnya itu apa gitu kan. Saya sih nggak suka, dan saya berharap juga masyarakat Indonesia tuh lebih cerdas dalam memilih tayangan. Nah pemirsa, begitulah tanggapan beberapa masyarakat mengenai kontroversi tayangan pernikahan Atta dan Aurel. Saya Yumna melaporkan. Berita selanjutnya, KPID Jawa Barat memberikan himbauan terkait isi siaran berita bencana. Berikut liputannya. Berita duka yang dialami oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Bencana yang terjadi pada tanggal 4-5 April 2021 merupakan bencana siklon tropis Seroja. Dengan adanya bencana ini, maka akan banyak peliputan berita yang muncul di media. Berikut himbauan KPID Jawa Barat terkait isi siaran berita bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Jaluk Triambodo, Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat agar memperhatikan pasal 49, 50, dan 51 dari P3SPS, terutama dalam ketika meliput kejadian bencana. Jangan sampai bencana atau musibah yang terjadi menimbulkan trauma di masyarakat maupun bagi korban, dengan cara menghindari liputan yang mengeksploitasi korban, anak-anak maupun keluarga, serta kami juga menghimbau agar lembaga penyiaran menampilkan narasumber yang betul-betul kompeten, sehingga peristiwa bencana bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak menjadi bahan olok-olok yang bisa menyebabkan trauma yang lebih lanjut bagi para korban. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian himbauan KPID Jawa Barat terkait isi siaran berita bencana. Saya Alia Herani, Bandung melaporkan. Dalam adegan sinetron, tentunya terdapat beberapa adegan kekerasan, dan hal tersebut bertentangan dengan aturan KPID Jawa Barat. Berikut liputannya. Ini adalah contoh adegan kekerasan yang berbahaya dan bisa ditiru oleh khalayak. Oleh karena itu, KPI Pusat berdasarkan P3SPS mengatur konten dari lembaga penyiaran terkait konten-konten yang mengandung kekerasan. Merujuk pada P3SPS, Komisi Penyiaran Indonesia mengatur ruang lingkup standar program siaran yang tercantum pada pasal 5 huruf J mengenai muatan kekerasan. Sejalan dengan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia menegaskan perihal larangan penayangan adegan kekerasan seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, serta adegan kekerasan lainnya. Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 23 Standar Program Siaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan adanya adegan kekerasan pada tayangan televisi publik, pastinya dapat memunculkan keresahan di mata masyarakat. Maka dari itu, kami merangkum bagaimana pendapat masyarakat atas adanya adegan kekerasan pada suatu tayangan televisi. Ya sebaiknya konten seperti itu sebaiknya difilter sih,
dan bakal singkat itu mungkin ya, karena itu kan tayangan publik dan yang nonton itu kan tidak hanya orang dewasa, ada anak-anak yang usianya masih mungkin butuh pendampingan lah. Jadi sebaiknya ada sosialisasi tersendiri untuk penontonnya di otak publik secara luas. Tentu siaran-siaran yang mengandung kekerasan itu tidak baik ya, karena penonton kita itu tidak semuanya orang dewasa, ada anak-anak kecil, ada remaja. Tentu saja ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap anak-anak kita yang menonton. Demikianlah pemirsa pendapat masyarakat terhadap sinetron yang mengandung kekerasan. Muhammad Edi Prabowo, Bandung, melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ceng, urang mah hayang meuli mobil, tapi kudu bisa nguatkeun loba jelema, bisa keur sasarean jeung bisa kebut di jalanan. Kira-kira mobil merek naonnya? Oh aya Ben, saran ti abdi mah meser mobilna anu kitu tuh. Oh. Matikan lampu, cabut colokan, aksi hemat energi. Pilih alat yang berlabel hemat, aksi hemat energi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan KPID News. Berita selanjutnya, Pesantren Husnul Khotimah Kuningan mengunjungi KPID Jawa Barat untuk konsultasi terkait izin pembukaan channel TV. Berikut liputannya. Yayasan Husnul Khotimah melakukan kunjungan ke KPID Jabar terkait konsultasi izin operasional untuk pembukaan channel TV komunitas yang ditujukan untuk penyebaran informasi edukatif dan dakwah. Hasil dari diskusi tersebut, Adiana Slamet menjelaskan bahwa belum dibukanya slot perizinan untuk saat ini dan didahulukan untuk yang mempunyai IPP. Dan jika tidak ada halang rintang, maka akan dibuka kembali slot untuk TV yang lain setelah November 2022. Yayasan Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat yang mengelola pesantren dengan 4.500 santri boarding school adalah market potensial sebagai bagian dari usaha untuk melakukan edukasi di bidang penyiaran dan dakwah. Bahkan, lebih dari itu, alumninya yang mencapai 5.400 yang tersebar di seluruh kota dan bahkan di 33 negara. Maka kehadiran HKTV di pesantren Husnul Khotimah Kuningan akan memberikan warna khusus bagi komunitas pesantren. Sehingga harapannya dengan adanya TV Husnul Khotimah ini, Islam rahmatan lil alamin yang kita sudah sama-sama sepakati akan kita siarkan, itu akan menjadi lebih banyak yang menikmatinya, gitu, insya Allah. Demikian laporan pada hari ini. Yumna, Bandung melaporkan. Komunitas penyiaran Tasikmalaya siap mendukung KPID Jawa Barat untuk mendorong konten lokal televisi. Berikut liputannya. Komunitas penyiaran Tasikmalaya siap mendukung KPID Jawa Barat mendorong terpenuhinya konten lokal televisi berjaringan yang bersiaran di Jawa Barat untuk memenuhi kewajiban konten lokal minimal 10%. Kesiapan itu disampaikan Dudi RS, seorang konten kreator kota Tasikmalaya yang juga menjadi pembicara dalam literasi media di Tasikmalaya belum lama ini. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menjelaskan, pihaknya sesuai undang-undang harus mengawasi isi siaran dan memastikan televisi siaran menyajikan minimal 10% untuk televisi jaringan yang pusatnya di Jakarta. Faktanya, pada bulan Maret 2021, ada 7 lembaga penyiaran TV yang tidak memenuhi kewajiban 10% konten lokal. Bahkan ada yang hanya 4%. Solusinya, KPID Jabar memberikan tawaran kepada stasiun TV memberikan slot atau space durasi agar diisi komunitas penyiaran Jawa Barat, agar konten lokal terpenuhi. Tentu saja sesuai dengan konten yang berstandar broadcast. Adiana juga berterima kasih kepada komunitas penyiaran Jawa Barat yang siap berkolaborasi.
Ini merupakan kabar baik sebagai wujud kolaborasi peningkatan SDM penyiaran berbasis desa. Muhammad Edi Prabowo melaporkan. KPID Jawa Barat mengadakan sekolah P3SPS di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah, Tasikmalaya. Berikut liputannya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat ngayakeun sakola P3SPS di IAILM Suryalaya Rebo 21 April 2002. Kagiatan anu dibuka ku istri Wakil Gubernur Jawa Barat Lina Marlina Rushan dihadiran ku Rektor IAILM Suryalaya, Ketua KPID Jawa Barat, Komisioner KPID Jawa Barat, Kepala Fakultas Dakwah jeung mahasiswa IAILM Fakultas Dakwah Suryalaya. Salian ti janten tempat ngariung, acara ieu mangrupikeun wujud konkret tina tindak tanduk kana penandatanganan MOU gawe bareng antara KPID Jawa Barat jeung IAILM Suryalaya anu diayakeun Februari kamari. Adiana nyarita yen kagiatan sakola P3SPS ieu janten kagiatan anu diprioritaskeun ku KPID Jawa Barat. Dina raraga masihan pamahaman ka umum ngeunaan pentingna lembaga penyiaran. Dina ngayogikeun eusi anu mangfaat pikeun anu ngadangukeunana. Sim Kuring Natasa Bandung ngalaporkeun. Demikian pemirsa, berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Azmi Herdianti. Jadilah penonton cerdas. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.